Dalam sejarah dunia, Ibnu Battuta merupakan salah satu penjelajah terkenal. Ia menghabiskan separuh hidupnya untuk berkelana ke banyak tempat. Gelar penjelajah paling terkenal dalam sejarah dunia biasanya diberikan kepada Marco Polo. Ia adalah musafir besar Venesia yang mengunjungi Tiongkok pada abad ke-13. Namun, dalam hal jarak yang ditempuh, Marco Polo ternyata jauh tertinggal bila dibandingkan dengan cendekiawan Muslim Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menghabiskan separuh hidupnya menjelajahi wilayah yang luas di belahan bumi timur. Bergerak melalui laut, dengan karavan unta, dan berjalan kaki, Ibnu Battuta berkelana ke lebih dari 40 negara. Sang penjelajah seringkali menempatkan dirinya dalam bahaya ekstrim hanya untuk memuaskan nafsu berkelananya. Ketika akhirnya kembali ke rumah setelah 29 tahun berkelana, dia menuliskan kisahnya. Kisah petualangannya dituangkannya dalam sebuah buku perjalanan raksasa yang dikenal sebagai Rihlah, ungkap Evan Andrews di laman History. Meskipun para sarjana modern sering mempertanyakan kebenaran tulisannya, Rihlah adalah menjadi gambaran menarik tentang dunia pengembaraan di abad ke-14 lahir di Tangier, Maroko. Ibnu Battuta tumbuh besar di tengah keluarga hakim. Pada tahun 1325, pada usia 21 tahun, ia meninggalkan tanah airnya menuju Timur Tengah. Ibnu Battuta berniat menunaikan ibadah hajinya. Di saat yang sama, ia juga ingin mempelajari hukum Islam di sepanjang perjalanannya. "Saya berangkat sendirian," tulisnya kemudian, "tanpa ditemani oleh seorang musafir atau karavan rombongan. Saya terombang-ambing oleh dorongan hati yang berlebihan dan hasrat terpendam untuk mengunjungi tempat-tempat suci yang termasyhur ini." Ibnu Battuta memulai perjalanannya dengan menunggangi seekor keledai sendirian. Ia kemudian bergabung dengan karavan peziarah yang berkelok-kelok ke arah timur melintasi Afrika Utara. Rutenya terjal dan dipenuhi bandit. Dalam perjalanan, pengelana muda itu terserang demam yang sangat parah. Ia terpaksa mengikat dirinya ke pelana agar tidak terjatuh, tambah Andrews. Di salah satu persinggahannya, Ibnu Battuta menikahi seorang wanita muda. Wanita itu adalah istri pertama dari 10 istri yang pada akhirnya akan dinikahinya. Istri pertamanya itu kemudian diceraikannya selama perjalanannya. Di Mesir, Battuta mempelajari hukum Islam dan berkeliling Alexandria dan kota metropolitan Kairo. Battuta menyebut Mesir sebagai wilayah yang tak tertandingi dalam keindahan dan kemegahannya. Dari sana, Battuta melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadahnya. Setelah menyelesaikan ziarahnya, ia memutuskan untuk terus mengembara di dunia Muslim atau Dar al-Islam. Mimpi yang membawa Ibnu Battuta berkelana. Ibnu Battuta mengaku didorong oleh mimpi di mana seekor burung besar membawanya dengan sayapnya. Dalam mimpinya, ia melakukan penerbangan jauh ke arah timur. "Sang burung meninggalkan saya di sana," tulisnya. Seorang suci telah menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa Ibnu Battuta akan berkelana melintasi bumi. Pemuda asal Maroko itu bermaksud untuk menggenapi ramalan tersebut. Beberapa tahun berikutnya adalah perjalanan yang penuh tantangan bagi Ibnu Battuta. Dia bergabung dengan karavan dan berkeliling Persia dan Irak. Ibnu Battuta kemudian berkelana ke utara menuju tempat yang sekarang disebut Azerbaijan. Setelah singgah di Mekah, ia melakukan perjalanan melintasi Yaman dan melakukan perjalanan laut ke tanduk Afrika. Dari sana, ia mengunjungi kota Mogadishu di Somalia. Sang penjelajah akhirnya melanjutkan ke bawah garis khatulistiwa dan menjelajahi pesisir Kenya dan Tanzania. Perjalanan panjang menuju ke India. Setelah meninggalkan Afrika, Ibnu Battuta menyusun rencana untuk melakukan perjalanan ke India. Ia berharap mendapatkan jabatan yang menguntungkan sebagai qadi atau hakim Islam di India. Ibnu Battuta mengikuti rute berkelok-kelok ke timur. Pertama melewati Mesir dan Suriah sebelum berlayar ke Turki.
Ibnu Battuta mengandalkan statusnya sebagai ulama untuk mendapatkan keramah tamahan dari penduduk setempat. Di banyak titik dalam perjalanannya, dia dihujani hadiah berupa pakaian bagus, kuda, dan bahkan selir dan budak. Dari Turki, Ibnu Battuta menyeberangi Laut Hitam dan memasuki wilayah kekuasaan Golden Horde Khan yang dikenal sebagai Uzbek. Dia disambut di Istana Uzbek. Ibnu Battuta tinggal di Bizantium selama sebulan dan mengunjungi Hagia Sophia. Ia bahkan menerima audiensi singkat dengan Kaisar Bizantium. Ibnu Battuta selanjutnya melakukan perjalanan ke timur melintasi padang rumput Eurasia sebelum memasuki India melalui Afghanistan dan Hindu Kush. Tiba di Delhi pada tahun 1334, ia mendapatkan pekerjaan sebagai Hakim Muhammad Tughlaq, seorang sultan yang berkuasa. Ibnu Battuta menghabiskan beberapa tahun dalam pekerjaan yang nyaman. Ia bahkan menikah dan memiliki anak. Tapi Ibnu Battuta akhirnya menjadi waspada terhadap sultan. Sang sultan dikenal kerap melukai dan membunuh musuh-musuhnya. Ia terkadang melemparkan mereka ke gajah dengan pedang menempel di gadingnya. Andrews menambahkan lagi. Penjelajah masyhur dalam sejarah dunia melakukan perjalanan ke Kekaisaran Tiongkok kesempatan untuk melarikan diri akhirnya muncul pada tahun 1341. Saat itu Sultan memilih Ibnu Battuta sebagai utusannya ke Kekaisaran Tiongkok. Masih haus akan petualangan, penjelajah Maroko itu berangkat memimpin karavan besar yang penuh dengan hadiah dan budak. Perjalanan ke timur terbukti menjadi babak paling mengerikan dalam pengembaraan Battuta. Pemberontak Hindu mengganggu kelompoknya selama perjalanan ke pantai India. Konon Ibnu Battuta kemudian diculik dan dirampok. Tidak ada yang tersisa kecuali celana yang dikenakannya. Ibnu Battuta berhasil mencapai pelabuhan Calicut. Tapi saat berlayar, kapalnya terhempas ke laut dalam badai dan tenggelam. Kecelakaan menewaskan banyak orang di rombongannya. Rentetan bencana menjadi aib bagi Ibnu Battuta. Namun, dia enggan kembali ke Delhi dan menghadapi Sultan. Karena alasan itu, Ibnu Battuta pun memilih untuk melakukan perjalanan laut ke selatan menuju Kepulauan Samudra Hindia di Maladewa. Dia tetap tinggal di pulau-pulau indah itu selama setahun berikutnya. Di Maladewa, ia pun menikahi beberapa wanita dan sekali lagi menjabat sebagai hakim. Ibnu Battuta mungkin akan tinggal lebih lama lagi di Maladewa jika ia tidak mendapatkan masalah. Setelah berselisih dengan para penguasa Maladewa, ia melanjutkan perjalanannya ke Kekaisaran Tiongkok, kata Andrews. Setelah singgah di Sri Lanka, ia menaiki kapal dagang melintasi Asia Tenggara. Pada tahun 1345, 4 tahun setelah pertama kali meninggalkan India, ia tiba di pelabuhan Quanzhou yang ramai di Kekaisaran Tiongkok. Ibnu Battuta menggambarkan Tiongkok sebagai kekaisaran teraman dan terbaik bagi para pengelana. Sang penjelajah pun memuji keindahan alamnya. Di Tiongkok, sang penjelajah Maroko itu tetap dekat dengan komunitas Muslim. Dalam catatannya, ia hanya memberikan gambaran samar-samar tentang kota-kota besar. Misalnya Hangzhou, yang ia sebut sebagai kota terbesar yang pernah saya lihat di muka bumi. Sejarawan masih memperdebatkan seberapa jauh ia pergi. Ibnu Battuta mengaku telah menjelajahi utara hingga Beijing dan melintasi Grand Canal yang terkenal. Akhir petualangan sang penjelajah Kekaisaran Tiongkok menandai awal dari berakhirnya perjalanan Ibnu Battuta. Setelah mencapai ujung dunia yang dikenal, ia akhirnya berbalik dan melakukan perjalanan pulang ke Maroko. Ia tiba di Tangier pada tahun 1349. Kedua orang tua Ibnu Battuta telah meninggal pada saat itu. Konon ia hanya tinggal sebentar sebelum kembali melakukan perjalanan ke Spanyol. Ibnu Battuta kemudian memulai perjalanan panjang melintasi Sahara ke Kekaisaran Mali, di mana dia mengunjungi Timbuktu. Ibnu Battuta tidak pernah membuat catatan perjalanan selama petualangannya.
Tapi ketika ia kembali ke Maroko untuk selamanya pada tahun 1354, Sultan memerintahkannya untuk menyusun catatan perjalanan. Ibnu Batutah pun menghabiskan tahun berikutnya mendiktekan ceritanya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Hasilnya adalah sebuah sejarah lisan yang disebut hadiah bagi mereka yang merenungkan keajaiban kota dan keajaiban perjalanan. Catatan perjalanan itu juga dikenal dengan sebutan rihla atau perjalanan. Rihla tidak terlalu populer pada zamannya. Namun buku tersebut kini menjadi salah satu kisah dunia Islam abad ke-14 yang paling jelas dan luas cakupannya. Setelah rihla ditulis, Ibnu Batutah lenyap dari catatan sejarah dunia. Ia diyakini pernah bekerja sebagai hakim di Maroko dan meninggal sekitar tahun 1368. Hanya sedikit yang diketahui tentang dirinya. Tampaknya setelah menghabiskan seumur hidup di jalan, pengembara hebat itu akhirnya puas tinggal di satu tempat.